Sahabat GKI, Shalom. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita berdoa memohon pimpinan dan pengajaran dari Roh Kudus agar kita dapat mengerti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, Raja semesta alam, Engkau yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Berbahagialah orang yang Kau didik ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya melalui Roh-Mu yang kudus yang diam di dalam diri kami, Engkau mengajar kami, sehingga kami dapat mengerti. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI, renungan ini diambil dari 1 Tesalonika 5 yang diberi judul Siap untuk Tuhan. Kata akan datang atau soon terkadang membuat kita berpikir kapan waktu spesifiknya. Karena akan datang sangat ambigu. Firman Tuhan justru menegaskan bahwa kedatangan Tuhan adalah pasti. Waktunya bersifat rahasia atau classified. Kedatangan Tuhan akan terjadi ketika kita merasa damai dan aman. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Dalam keadaan baik-baik saja, nothing to worry about, fine-fine saja. Kedatangan Tuhan diibaratkan seperti pencuri. Well, pencuri tidak akan mengirim email kepada Anda menginformasikan waktu kedatangannya, bukan? Dalam keadaan tidak terduga, kedatangan Tuhan bisa membuat kita kaget seperti sakit bersalin. Apabila kita tidak berjaga-jaga, kita akan ditimpa kebinasaan. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Kita tidak akan dapat luput. Panggilan berjaga-jaga terus diulang di Alkitab. Hal tersebut menunjukkan kita memang mesti berjaga-jaga. Saudara adalah anak-anak terang. Artinya saudara hidup dalam keadaan sadar, tidak tidur secara rohani. Ayat 6. Tidak mabuk karena banyaknya keinginan, tidak mabuk dan tidur karena melarikan diri dari realita kehidupan. Artinya, roh kita selalu terhubung kepada Tuhan. Kita siap untuk berpulang ke surga pada saat ini juga. Apakah Anda siap jika Tuhan menjemput Anda setelah renungan ini? Jangan-jangan Anda memilih berhenti di sini karena takut dijemput Tuhan setelah ini. Anak-anak terang mengenakan pakaian militer, iman dan kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Kita siap sedia dengan iman kepada Tuhan dan kasih kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh beriman? Ada yang beriman pada Alkitab sehingga menaruh Alkitab di bagian kepala jenazah agar yang bersangkutan dapat masuk ke surga. Ada yang beriman pada salib sehingga memasang salib di rumah agar roh-roh jahat berlari terbirit-birit. Ada yang beriman pada jemaat sehingga meminta banyak orang berdoa bersama. Doa bersama sebagai tubuh Kristus adalah hal yang sangat baik. Namun jika doa dipandang lebih efektif karena dipanjatkan ramai-ramai seolah-olah sedang mengadakan demo di depan pintu kerajaan Allah, maka kita telah salah mengenal Allah atau salah motivasi di dalam doa. Banyak yang beriman pada banyak hal, tetapi tidak beriman pada Tuhan. Iman yang sesungguhnya mengarahkan hati pada Allah. Saudara dapat merenungkan bagaimana Kristus memuji orang-orang yang beriman di dalam kitab Injil. Nah, kasih yang sesungguhnya mengarahkan hati kepada Tuhan. Apabila seseorang mengatakan bahwa dia mengasihi seseorang, tetapi tidak pernah membangun kehidupan orang tersebut, maka kita dapat mengatakan bahwa kasihnya itu palsu. Kasih yang sesungguhnya tidak berkata manis, tetapi berkata benar. Tidak pura-pura baik tetapi membangun. Semakin kita mengenakan pakaian militer iman dan kasih, semakin kita siap menyambut kedatangannya. Karena iman dan kasih di dalam Tuhan akan mengarahkan kita untuk terus membangun kehidupan. Kita akan bekerja keras dalam memimpin dan menegur sesama. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Terhadap orang-orang demikian kita harus menopang mereka dengan kasih, ayat 13-nya. Nah, firman Tuhan di 1 Tesalonika ayat 5
Pasal 5 ayat 14 mengajarkan, tegurlah mereka yang tidak mau bekerja, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Singkat kata, di dalam Tuhan kita menguduskan seluruh hidup kita agar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara dengan sempurna pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Apakah Anda sudah mengerti bagaimana kita menantikan kedatangan Kristus? Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita memohon pimpinan Roh-Nya yang kudus mengajar kita untuk senantiasa siap sedia menantikan kedatangannya. Amin.